Oke, balik lagi di 3D KT. Oke, lanjut. Selamat malam Bapak Tommy Hervianto. Oh, malam. Oke. Sip. Di daerah mana sih Om? Kantornya? Kantornya di daerah Cawang. Cawang. Oke, daerah Cawang seperti itu. Oke, kita cerita-cerita sedikit. Jadi dapat informasi sedikit nih Om. Ternyata Om Tommy itu dari kuliah langsung ke Transjakarta enggak ya Om ya? Ya. Dulu merintis dulu. Dari apa sih Om kalau nggak salah koki ya? Apa sih? Nih gini, kalau dari start pertamanya untuk di Transjakarta atau start saya masuk ke dalam dunia kerja? Masuk dunia kerja. Okay. Supaya mungkin penonton kita kan banyak kan yang di rumah aja nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan sama sekali, buat termotivasi. Oke, gini. Jadi di awal start pertamanya itu ada cuman kerja buruh pabrik aja sebenarnya. Sederhana aja buruh pabrik. Wow. Dulu di kawasan Tangerang, terus pindah lagi ke kawasan Cikarang. Itu saya kerja di situ. Tapi untuk start untuk pertama kali dimasuk ke transportasi itu saya hanya cuman sobek tiket. Sobek tiket. Kalau teman-teman apa semuanya pada ngerti di tahun 2004 sampai 2007 mungkin masih pakai tiket sobek. Oh, iya benar. Kalau ketemu di Pulau Gadung mungkin masih ketemu saya di tahun 2007, 2006 gitu masih ketemu saya. Aduh. Tapi Om nanya sedikit Om, apakah teman-teman kita yang masuk ini nih, apakah yang misalnya apalagi yang first graduate ini, apa langsung jadi karyawan yang langsung di kantor, apa yang benar-benar harus sobek tiket dulu Om atau kayak gimana sih? Ya, dia harus kalau sekarang itu kalau kan boleh dilihat, tahu. kalau sekarang itu kan dilihat dari kemampuan dari pelamar sendiri. Kalau misalnya memang talentnya dia masuk ke dalam, misalnya dari bisnis, dia bisa masuk ke dalam bisnis. Kalau dia misalnya talentnya masih untuk di IT, kita bisa masuk ke dalam IT. Semuanya itu berdasarkan kemampuannya masing-masing. Oh iya, sip. Boleh tanya nggak Om? PT-nya setahu kami PT Transportasi Jakarta ya kepanjangannya, Transportasi Jakarta. Jadi singkatan Transjakarta seperti itu. Dan yang pertama nih Om, kita mau ngomongin masalah fakta tentang Transjakarta sendiri ya. Pertama, yaitu ternyata kita baru tahu nih, mungkin teman-teman juga baru tahu, ternyata busway dan Transjakarta itu suatu hal yang beda. Beda banget. Apa sih itu Om? Nah, kalau misalnya busway itu adalah jalannya. Oh gitu. Transjakarta itu adalah bisnya. Oh gitu. PT Transportasi adalah nama perusahaannya. Oh gitu. Oke. Gitu. Nah, ilmu juga ya buat teman-teman. Jadi jangan bilang, gue naik busway ini nggak pas ya, nggak tepat ya. Nanti dia pakai jalan. Dia pakai jalannya doang. Jalan. Iya. Aduh, ditilang polisi 500.000. Next langsung Om. Fakta unik yang kedua adalah jadi kita para teman-teman yang bekerja di transportasi Jakarta, Transjakarta itu ternyata menyebut masyarakat pengguna Transjakarta dengan nama sahabat TJ. Apakah benar Om? Ya, jadi gini, kalau sahabat TJ itu adalah pengguna aplikasi yang ada di TJ. Nah, itu disebutnya sahabat TJ. Tapi kalau pengguna Transjakarta disebut pelanggan. Oh gitu. Jadi IC beda kalau ya. di lapangan ya kita sebutnya pelanggan. Itu pelanggan sudah terlayani apa belum? Pelanggan udah di handle apa belum? Nah, itu disebutnya kita pelanggan. Tapi kalau penggunanya baru disebutnya sahabat. Oh gitu. I see. Lagi keadaan seperti ini Om ya, tahu ya namanya COVID-19 kita benar-benar drop drastis. Orang-orang juga kebanyakan dirumahkan. Untuk di Jakarta sendiri juga hampir di lockdown. Tapi kita nggak tahu apakah benar apa enggak, kita nggak tahu. Maksudnya kami tidak tahu. Mungkin Om bisa ngasih pendapat juga, atau misalnya yang Om tahu seperti apa. Dan juga jadi keadaannya pengguna ya, jadinya pengguna Transjakarta itu jadi benar-benar drop shot, turun drastis, atau malah jadi banyak, atau seperti apa sih Om sekarang keadaannya? Oke, untuk kalau di pandemi ini sebelum pandemi ya, kita sebut dulu. Sebelum pandemi itu pengguna Transjakarta di semua Jakarta, baik perbatasan maupun tidak perbatasan, BRT, non BRT dan mikrobus itu
total keseluruhannya itu kurang lebih ada 270 rute. Iya. Itu kita penumpangnya ada berapa? Kurang lebih ada 1 juta yang naik busway dalam satu hari di situ. I see. Nah, sekarang ini karena ada pandemi begitu banyak yang berkurang, kurang lebih sekitar 300.000 pengguna Transjakarta. Dan itu lebih dari transportasi yang lain, Transjakarta yang lebih unggul. Wow. Karena kalau dari yang MRT, LRT itu masih belum mencapai itu. Jadi transportasi yang paling banyak yaitu Transjakarta. Om, nanya nih Om, kita ngomong Transjakarta. Ada keterkaitan nggak sih sama Transpatriot? Oh, nggak ada. Oh, udah beda itu ya? Beda. Oh, beda. Transpatriot itu Bekasi ya? Iya, kita anak Bekasi soalnya. Ternyata beda ya, beda. Oh, kirain satu kepala gitu, punya satu kepala trans atau gimana gitu? Enggak. Enggak. Itu hanya sebutan nama simbol dari perusahaan aja. Oh, gitu. Kirain sama Om. Enggak. Oke. Dengar nih Om, sempat sih di berita juga lagi update di story WA, habis itu di Instagram juga masalah ini Om. Jadi ada orang yang kita sebut aja si A itu ngambil secara sengaja hand sanitizer yang ada di pasar Blok M. Itu halte pasar Blok M. Iya. Yang kita dengar aja sih, atau atau sebenarnya itunya gimana sih Om, jalan ceritanya sampai akhirnya ada seperti itu gitu Om. Ya kalau case-nya sih macem-macem ya case-nya itu ya, ada yang di dalam halte, ada yang di dalam bis, itu banyak bis itu ya. Karena kan gini, kita menyediakan itu tidak dibuat biar lebih paten gitu, maksudnya lebih tidak bisa kita kan harus isi ulang benar lagi. sih. Nah mungkin orang ngelihat celah itu jadi akhirnya bisa diambil. Karena mungkin pada saat itu juga kondisinya emang harganya lagi tinggi, kan ya, peminatnya banyak, dan kesempatan itu ada di Transjakarta. Ya paling ya kalau yang oknum-oknum ya bisa memanfaatin itu. Oh gitu, iya. Kita memberi kepercayaan lah kepada pelanggan-pelanggan Transjakarta, tapi ada beberapa pelanggan Transjakarta yang nakal yang mencoba mengambil kesempatan itu hingga, tapi jangan dilakukan itu. Itu kan buat kepentingan bersama, buat kita menjaga sama-sama. Iya, gitu. Keadaan pandemi seperti ini jangan sampai menguntungkan kita sendiri dan menjadi merugikan orang lain ya. Iya. Nah Om, tadi kan kita ada sempat bahas itu masalah cara masuk, apakah emang harus di tiket dulu atau kayak gimana. Sebenarnya susah nggak sih Om masuk untuk menjadi pegawai atau menjadi karyawan Transjakarta, apalagi untuk tahun ini kan fresh graduate banyak banget tuh yang baru lulus. Itu susah nggak sih Om? Mungkin teman-teman nih boleh dicatat nih apa aja yang harus dipersiapkan atau kayak gimana? Boleh Om cerita sedikit Om? Baik, kalau kan itu tadi saya udah bilangin ya, kalau misalkan yang baru pada lulus mau mencoba berkarir di Transjakarta, ya sebenarnya kita buka open. Nah biasanya kita pakai salah satu penerimaan lowongan itu ada, saya sebut aja ya, di GB Job DB kalau nggak salah seingat saya, apa Job Street juga. Nah di situ juga ada. Nah kita berdasarkan kebutuhan, tapi hanya beberapa aja. Oh gitu. Hanya beberapa aja, enggak yang semuanya kita taruh di open, enggak. Iya, oke. Jadi kalau misalnya punya talent atau kita butuh, kayak belum lama-lama ini kita butuh desain grafis atau IT yang terkait dengan aplikasi apa segala macam, itu kita kemarin open buka kok. Gitu. Oke, sip. Doni, kalau misalnya nonton Doni, boleh nih. Doni ada adik di rumah, mungkin Om juga tahu. Terus juga kan ini kan BUMN ya Om ya, Transjakarta. BUMD. Oh, BUMD. Iya. Dan nggak harus jadi PNS kan Om ya? Nggak harus kan? Apa harus PNS atau gimana? Kita kalau BUMD ini kayak apa ya? Di tengah-tengah antara si swasta dengan si pemerintah. Karena ini masih subsidi dari pemerintah pusat. Oh gitu. Dari pemerintah daerah, maaf. Iya, dari pemerintah daerah ya. Jadi emang sebenarnya pegawainya pun nggak PNS ya Om jatuhnya. Iya. Nggak PNS. Benar. Soalnya takut Om, banyak pernyataan kalau misalnya berasumsi ya benar bahwa PNS kalau misalnya masuk itu enggak ya Om ya. Enggak harus ya. Buat teman-teman boleh masuk ke Transjakarta. Itu dengan gampang banget. Mungkin nanti Om boleh bantu kita share link
ke Boleh. itu kolom komentar kita. Jadi nanti di description nanti ada linknya untuk mungkin ada yang teman-teman yang mau masuk Transjakarta, boleh banget. Oke, sip. Terus masih kalau boleh tanya Om, banyak Om yang sekarang daftar masih banyak? Kalau di tahun ini mungkin Tahun ini? belum kita belum open. Oh, belum gitu. open karena kan kemarin itu memang karena produksinya di Transjakarta sedikit, tentunya yang karyawan yang kontrak-kontrak kita dirumahkan dulu. Iya sih. Ya, ini kita udah mulai bebenah di 2021 untuk start naik lagi di pelayanan lebih tingkat lagi lah. Gitu. Iya sih. Iya. Oke, sip. Iya. Oke, buat teman-teman di Jakarta, teman-teman yang di perbatasan Bogor, Tangerang, Bekasi, gunakan transportasi umum. Karena apa? Fasilitasnya udah bagus, keamanannya udah oke, kebersihannya, kesehatannya, protokol kesehatannya juga dijaga banget. Jadi nggak usah perlu khawatir. Tetap naik transportasi umum, tapi ada protokol kesehatan. Lebih safe seperti itu ketimbang kita harus naik kendaraan turun, cost-nya juga lebih besar, lebih banyak, lebih baik kita pakai transportasi umum. Kayak gitu. Oke, sip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang banyak. Iya, oke, sip. Share-nya yang banyak. Iya, oke, sip. Itu aja. Thank you udah nonton. See you in the next video. Dadah. Oke, sip.